Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan berbicara mengenai logika puasa mutih. Mari kita bahas. Nah, sebenarnya puasa itu nggak ada apa, nggak ada nggak ada batasannya untuk makan apa kan. Jadi puasa putih ini kan biasanya menggunakan yang berbasis putih semua, dari nasi dan lain sebagainya putih. Sebenarnya itu nggak masalah kalau kita puasa dengan bahan seperti itu kan. Cuma kadang puasa ini yang memang datang bukan dari Islam sih memang. Kita akui memang bukan dari Islam puasa ini. Jadi puasa putih ini biasanya ya digunakan untuk sebuah mencari ilmu, biasanya puasa 7 hari, 21 hari, bahkan sampai 40 hari. Nah, dari logika saya ini sebenarnya kita sudut pandangnya bagaimana? Kalau kita melihat dari sudut pandang puasanya itu karena memang nggak ada apa ya, karena memang miskin atau mungkin karena nggak ada makanan selain nasi nasi saja, atau mungkin yang putih-putih atau ketela dan lain sebagainya, itu nggak masalah karena memang keadaannya seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ada nasi dan lain sebagainya dan lauk yang enaknya, tapi memilih puasa yang menggunakan seperti itu dan dengan niat untuk mencari ilmu, karena output puasa bukan seperti itu, gitu loh. Kalau hemat saya sih ini suatu hal yang mana itu kalau hemat saya itu kalau puasa ini hanya untuk golongan di luar Islam, memang ada syariat yang seperti itu yang di luar Islam, itu nggak masalah. Tapi terkadang puasa ini dibawa-bawa bahwa ini puasa secara kayak seperti puasa Islam. Ini bukan, jelas bukan, gitu kan. Maksud saya begini, puasa itu dalam Islam pun dipermudah kan. Ketika sahur saja itu puasa itu diharapkan untuk mengakhirkan waktu kan. Ketika buka untuk dibuat lebih dahulu kan, ya kan. Tapi kok ada puasa yang mana ini malah memberatkan Anda, malah membuat Anda tersengsara gitu kan. Padahal puasa itu justru harusnya menyehatkan, gitu kan. Puasa Ramadan itu dari berbagai penelitian itu justru menyehatkan. Nah, gitu. Kalau puasa ini kan apa ini biasanya disambung dengan puasa pati geni. Pati geni puasa yang tidak tidur semalam suntuk. Nah, ini juga syariat dari mana? Nah, itu yang penting. Maksud saya, oke lah, kamu puasa itu terserah saja. Kalau memang harus menggunakan bahan yang putih karena terpaksa, karena memang keadaan, oke lah. Tetapi kalau puasa ini sebuah syariat untuk mencari ilmu, itu justru sebuah kesalahan besar. Nggak ada di dalam Islam itu, nggak ada. Apalagi untuk mencari keilmuan, untuk mencari kekebalan, kesaktian. Yang mana itu kesaktian kalau dianggap karomah itu nggak bisa ditempuh dengan seperti itu. Apalagi dengan syariat yang tidak ya sesuai lelaku yang tidak sesuai syariat. Nah, itu yang penting. Nggak ada puasa seperti itu. Kita akui lah itu puasa dari Jawa, gitu kan. Ya kalau puasa sih, maksud saya sih begini ya. Maksudnya eh, buat apa sih puasa seperti itu kalau hanya untuk mencari ilmu gitu, untuk mencari ilmu kekebalan dan lain sebagainya gitu. Kalau maksud saya, buat apa gitu kan mensyaratkan itu. Atau kalau memang karoma, kekebalan dan kesaktian itu nggak perlu dipelajari, nggak bisa dipelajari, apalagi ditempuh seperti itu. Biasanya eh, puasa-puasa muti ini ditempuh untuk mencari ajian, untuk mengasah ajian atau untuk mencapai ajian itu bisa digunakan. Nah, itu kan sebuah ciri, itu bukan dari karoma, karena karoma nggak bisa ditentukan seperti itu. Puasa muti untuk mengasah ilmu ini nggak bisa,
Karoma itu nggak bisa seperti itu. Karoma nggak bisa ditentukan ilmunya, karena itu pertolongan Allah, ya terserah Allah gitu kan. Dan manusia itu tidak bisa menetapkan harus kesaktiannya seperti ini, nggak bisa gitu. Apalagi ya, jadi ini jelas bukan syariat, cuma heran saya itu kenapa banyak yang mengamalkan itu justru dari santri-santri atau mungkin bahkan kiai. Itu aneh gitu, maksudnya syariatnya itu dari mana gitu. Itu pun sudah bertentangan dengan Islam itu sendiri sebenarnya. Syarat-syarat puasa itu bukan seperti itu, apalagi puasa itu ada pati kening yang jelas-jelas tidak ada syariatnya gitu loh. Gak ada lah syaratnya. Maksudnya begini, puasa kan dalam puasa mut itu diwajibkan harus menggunakan yang berbahan putih semua kan. Kalau enggak itu yang namanya bukan puasa mutih. Sedangkan dalam Islam sendiri itu tidak diwajibkan makanan tertentu, enggak diwajibkan, terserah gitu kan. Puasa makanan mau apapun ya terserah gitu kan. Nah, hemat saya, jika kalian puasa dengan memang keadaannya mengharuskan menggunakan makanan serba putih, ya oke lah, itu wajar. Tapi kalau sudah ada perilaku khusus, nah itu yang menjadi perlu perlunya belajar lah Anda itu puasa itu dari mana. Makanya perlunya kita berlogika itu seperti itu. Semua itu harus ada dasarnya, gitu kan. Bukan golongan mereka saja yang berdasar, tapi kita juga yang dari kalangan Nahdliyin mungkin atau Muhammadiyah mungkin. Itu semua ada dasarnya gitu. Dalam beragama itu harus punya dasar gitu. Nah itu penting. Mungkin itu bincang-bincang hari ini mengenai puasa mutih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.